nafsu makan berkurang, berat badan turun secara perlahan-lahan, berdarah pada tinja, sakit perut atau kram perut, perut kembung, diare. Selain di usus, peradangan juga dapat timbul di luar sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Gejala radang usus, sign and symptoms for intestinal inflammation. Gejala atau tanda-tanda radang usus yang beragam tergantung pada lokasi peradangan pada saluran pencernaan. Seperti contohnya, nafsu makan berkurang, berat badan turun secara perlahan-lahan, berdarah pada tinja, sakit perut atau kram perut, perut kembung, diare. Selain di usus, peradangan juga dapat timbul di luar sistem pencernaan, seperti di area sekitar mata, kulit, atau sendi-sendi. Khusus pada penderita Crohn disease, bahkan di area kelamin juga dapat muncul sariawan atau luka. BAB berdarah akibat radang usus juga dapat menimbulkan anemia atau kurang darah, yang dapat menimbulkan keluhan mudah lelah dan pucat. Inflammatory bowel disease atau radang usus adalah peradangan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan adanya iritasi sehingga menjadi luka. Radang usus dapat menimbulkan gejala berupa diare, nyeri perut, dan berat badan turun seperti yang saya katakan tadi. Radang usus dapat terjadi pada semua usia, namun lebih sering ditemukan pada orang dewasa. Kalau penyebab yang pasti untuk radang usus itu belum dapat diketahui, still unknown. Namun, diduga terkait dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau immune system disorder. Radang usus atau penyakit inflamasi usus terdiri dari dua jenis penyakit, yaitu colitis ulcerative dan Crohn disease. Colitis ulcerative adalah peradangan kronis pada lapisan terdalam usus besar atau colon. Sedangkan Crohn disease merupakan peradangan yang bisa terjadi di seluruh sistem pencernaan, mulai dari mulut sehingga ke dubur atau anas. Seseorang yang bisa berisiko mengalami radang usus dapat diakibatkan oleh beberapa hal, seperti contohnya memiliki kebiasaan merokok atau smoking, sering mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid, tinggal di daerah atau area yang banyak polusi. Crohn disease lebih banyak dialami oleh wanita, sedangkan colitis ulcerative lebih banyak diderita oleh pria. Jadi itu semua tadi penjelasannya. Sekarang waktunya untuk solusi yang sedang Anda tunggu-tunggu. Sudah tentunya dengan cara yang alami saja. Sebelum saya akan mengasih tahu, yaitu beberapa makanan untuk mengatasi masalah radang usus, tips yang pertama adalah, tolong, please, biasakanlah agar makan secara perlahan-lahan dan coba makan nasi menggunakan 3 jari, ya seperti ini, agar mengambil waktu makan yang agak lama. Karena apabila Anda makan secara perlahan-lahan dan mengunyah dengan benar, cara ini akan menghasilkan lebih banyak air liur atau saliva, dan apabila Anda memasukkan banyak saliva atau air liur ke dalam saluran pencernaan di saat Anda makan, usahakan jangan menonton TV atau jangan berbicara. Anda harus lebih fokus dengan makanan Anda. Tips seterusnya, yang pertama, green leafy vegetable atau sayuran hijau. Tekstur sayur mayur yang berserat dapat membersihkan usus dari racun dan kotoran yang menempel di dinding usus. Sayuran juga mengandung mineral dan antioksidan
yang dapat membantu tubuh agar terlindungi dari racun serta membantu untuk menyembuhkan sakit radang usus. So, makanlah banyak-banyak sayur-sayuran yang berwarna hijau. Yang kedua, nanas atau pineapple. Nanas merupakan buah yang kaya dengan enzim pencernaan. Nanas mengandung sejumlah enzim pencernaan yang disebut bromelain. Buah nanas ini juga dapat membantu untuk melancarkan pencernaan dan penyerapan protein dalam usus, agar usus bisa berfungsi dengan normal. Yang ketiga, pepaya. Papaya juga merupakan buah yang kaya dengan enzim pencernaan. Papaya mengandung zat papain yang dapat membantu usus untuk mencerna protein. Studi juga telah menunjukkan bahwa manfaat dari buah papaya dapat meringankan gejala irritable bowel syndrome, seperti sembelit dan kembung perut. Yang keempat, buah mangga atau mango. Mangga mengandung enzim pencernaan amylase. Enzim ini dapat membantu memecah karbohidrat sehingga mudah diserap oleh tubuh dan baik untuk pencernaan. Namun, pastikan Anda supaya mengonsumsi buah mangga yang matang dan mengunyahnya dengan lembut supaya membuat enzim amylase menjadi lebih aktif. Yang kelima, pisang atau banana. Pisang juga merupakan buah yang mengandung enzim pencernaan alami. Bahkan, pisang juga mengandung enzim amylase dan glucosidase yang dapat membantu untuk memecahkan kompleks karbohidrat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Bukan hanya itu, pisang juga menjadi sumber serat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Konsumsilah pisang yang matang, karena jika Anda mengonsumsi pisang yang tidak matang, maka bisa menjadi penyebab perut kembung dan bisa menyebabkan perut menjadi tidak nyaman. Selain itu juga, ada beberapa makanan Anda harus hindari. Yang pertama, makanan pedas. Yang kedua, produk susu atau dairy product. Yang ketiga, jangan makan banyak atau jangan porsi yang besar. Yang keempat, kafein dan alkohol. Yang kelima, makanan tinggi lemak dan etc. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.